Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai learners. Ada berbagai aliran filsafat, antara lain idealisme, realisme, pragmatisme, dan Pancasila. Untuk memahami esensi dari setiap aliran filsafat, kita perlu mengkaji dari cabang filsafat umumnya. So, let's talk about metafisika, epistemologi, aksiologi, dan logika. Cabang-cabang filsafat dapat dikelompokkan ke dalam cabang filsafat umum dan cabang filsafat khusus atau terapan. Cabang filsafat umum mengkaji tentang metafisika, epistemologi, aksiologi, dan logika. Sedangkan cabang filsafat khusus mengkaji tentang berbagai cabang filsafat dalam kaitannya dengan disiplin ilmu tertentu. Misalnya filsafat hukum, filsafat ilmu, dan filsafat pendidikan. Metafisika berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata meta yang berarti setelah, dan fisika yang berarti fisik. Sehingga, metafisika dapat dimaknai sebagai studi yang tidak terbatas oleh hal fisik. Metafisika merupakan cabang filsafat umum yang mengkaji tentang hakikat realitas untuk memahami hakikat fundamental tentang dunia, alam semesta, dan being. Metafisika umum atau ontologi fokus pada realitas being, yaitu keberadaan suatu hal. Misalnya, apakah sesuatu yang ada esensinya material atau non-material? Dan apakah realitas being merupakan sesuatu yang statis atau dinamis? Sedangkan metafisika khusus terdiri dari studi realitas yang terfokus pada hakikat alam semesta atau kosmologi, hakikat keberadaan Tuhan atau teologi, dan hakikat manusia atau antropologi. Kosmologi mengkaji pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana terciptanya alam semesta, bagaimana karakteristik di ruang angkasa, apa elemen yang membentuk alam semesta, dan pertanyaan lain terkait alam semesta atau universe. Teori Big Bang merupakan satu dari banyak teori yang lahir dari kosmologi. Selanjutnya adalah teologi. Teologi memiliki ruang lingkup studi hakikat keberadaan Tuhan. Tuhan dari beragam agama menjadi kajian teologi, termasuk keagungan, kekuatan, karakteristik, keindahan, dan atribut lainnya. Teologi tidak hanya terbatas oleh kajian Tuhan dalam agama tertentu, melainkan juga non-agama, misalnya dewa dalam kajian mitologi. Selain kosmologi dan teologi, cabang metafisika khusus lainnya yaitu antropologi, yang mengkaji tentang hakikat manusia. Antropologi mengkaji tentang apa yang esensial dalam diri manusia, bagaimana manusia tercipta, dan misteri lainnya tentang manusia yang sering dipertanyakan. Cabang filsafat umum selanjutnya yang akan dibahas adalah epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari kata episteme, yang berarti pengetahuan atau pemahaman, dan logos yang artinya alasan atau argumen. Secara literal, diterjemahkan sebagai argumen tentang pengetahuan. Epistemologi merupakan cabang filsafat yang mengkaji tentang hakikat pengetahuan, dan cakupannya atau ruang lingkupnya. Maksud cakupan pengetahuan adalah bahwa epistemologi mengkaji keseluruhan komponen pengetahuan, antara lain sumber, metode memperoleh, dan kriteria kebenarannya. Epistemologi merupakan studi knowing about knowing, atau upaya mengetahui tentang proses mengetahui. Beberapa pertanyaan yang termasuk dalam epistemologi, misalnya,
Apa yang dimaksud pengetahuan? Bagaimana cara memperoleh pengetahuan tertentu? Dan apakah pengetahuan yang telah kita miliki sudah benar atau ada kekeliruan? Apa itu aksiologi? Aksiologi berasal dari kata aksia atau nilai dan logia yang berarti studi tentang. Aksiologi merupakan cabang filsafat yang mengkaji tentang hakikat nilai, atau terkadang disebut sebagai teori nilai. Aksiologi meliputi etika dan estetika. Etika yaitu cabang filsafat yang mengkaji dan mengevaluasi tentang perilaku manusia. Etika tidak hanya suatu kode atau aturan tentang apa yang benar dan salah, melainkan juga studi tentang bagaimana manusia seharusnya hidup bersama dengan manusia lainnya. Misalnya, apakah lebih baik berkata jujur tapi menyakiti perasaan orang lain, atau berbohong agar tidak melukainya? Etika berkaitan dengan keyakinan seseorang, terkadang dipengaruhi oleh kepribadian dan lingkungan tempat tinggal. Etika cenderung banyak dikaji dalam pendidikan karakter, moral, dan aturan masyarakat. Selain etika, ada pula estetika. Estetika merupakan cabang filsafat yang mengkaji hakikat keindahan dan seni. Antara lain, memahami makna dan esensi keindahan, serta apakah keindahan benar ada atau eksis. Apabila etika berkaitan dengan nilai hidup bersama antar manusia, estetika berkaitan dengan nilai yang lebih subjektif. Misalnya, ketika melihat sebuah lukisan, kriteria keindahan setiap orang berbeda, sehingga mungkin sulit untuk menemukan titik temu nilai indah tersebut. Metafisika, epistemologi, dan aksiologi merupakan cabang filsafat yang berusaha mengetahui tentang sesuatu. Berbeda dengan tiga cabang tersebut, logika tidak berusaha untuk mempertanyakan, melainkan berusaha memberikan jawaban. Oleh karena itu, logika diumpamakan sebagai toolbox atau kotak perkakas bagi filsuf, yang berfungsi membantu menjawab pertanyaan dengan jelas dan sistematis. Logika erat kaitannya dengan reasoning, yaitu keterampilan untuk memberikan dan mempertahankan argumen. Keterampilan ini tidak hanya diperlukan filsuf, melainkan menjadi satu dari beberapa keterampilan abad 21. Reasoning diperlukan untuk menghambat, meminimalisir, atau menghapus terjadinya kekeliruan dalam berpikir atau fallacy, yaitu kegagalan atau kesalahan ketika mengelola pikiran, yang dapat menyebabkan argumen menjadi tidak valid atau invalid, dan tidak masuk akal atau unsound. Kita selalu menggunakan logika selama kita menyatakan argumen. Misalnya, argumen dalam memilih jurusan kuliah, ketika memilih menu berbuka puasa, atau bahkan ketika mempertimbangkan membeli barang saat diskon di Shopee. Setidaknya, terdapat dua prinsip terkait penggunaan logika dalam berfilsafat, yaitu Principle of Charity dan Critical Evaluation. Principle of Charity merupakan suatu prinsip yang menganjurkan kita selalu berusaha untuk memahami versi argumen terkuat atau yang paling persuasif. Sedangkan pada critical evaluation, kita didorong untuk menghancurkan asumsi atau prasangka awal yang disebabkan atau dipengaruhi oleh pengetahuan yang telah dimiliki. Kita dituntut untuk mengkritisi ide atau pilihan yang dipilih oleh orang lain, atau bahkan pilihan awal kita sendiri. Ini bertujuan agar kita mampu menentukan pilihan terbaik versi kita sendiri, bukan hanya mengikuti pandangan dunia atau mayoritas di sekitar kita. So learners, cabang filsafat umum terdiri dari metafisika, epistemologi, aksiologi, dan logika. Walaupun semuanya memiliki ruang lingkup masing-masing,
tapi tetap berkaitan satu sama lain. Metafisika, epistemologi, dan aksiologi mempertanyakan banyak hal fundamental dalam kehidupan. Sedangkan logika diyakini membantu untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Bagaimana pemahaman kalian tentang metafisika, epistemologi, aksiologi, dan logika? Share di kolom komentar ya. Apabila video ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa di like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan info update video terbaru. Happy learning and see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.